Di dunia AI, khususnya computer vision, itu selalu ada perang antara kecepatan dan kekuatan. Selama ini, ada dua raksasa yang mendominasi. Tapi, gimana kalau ada penantang baru yang bisa mengubah aturan mainnya? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas arsitektur yang lagi panas-panasnya dibicarakan, Mamba. Oke, gini deh. Di satu kubu kita punya CNN atau Convolutional Neural Networks. Mereka ini ibaratnya sprinter. Kencang banget, efisien, jago lihat detail-detail kecil kayak tekstur atau sudut. Tapi ya itu, pandangannya terbatas. Kayak pakai kacamata kuda, jadi suka kurang paham konteks gambar besarnya. Terus, di kubu lain ada transformer. Nah, mereka ini kebalikannya. Bisa lihat seluruh gambar sekaligus, paham konteks globalnya secara luar biasa. Masalahnya, mereka boros banget, butuh tenaga komputasi yang super gede, apalagi buat gambar yang resolusinya tinggi. Dan ini bukan cuma teori loh, ini masalah nyata yang bikin pusing para developer. Lihat aja kutipan dari GitHub ini. Ini keluhan langsung. Pas lagi training model, mereka terpaksa nurunin batch size, gampangnya jumlah data yang diproses sekali jalan secara drastis. Tujuannya cuma satu, biar GPU-nya nggak kehabisan memori dan error. Ini bukti nyata betapa mahalnya kekuatan transformer di dunia nyata. Nah, ini kan jadi pertanyaan besarnya. Apa kita harus lamanya milih antara cepat tapi rabun jauh, atau pinter tapi super boros? Gimana kalau ada cara untuk dapetin efisiensinya CNN sekaligus pemahaman globalnya transformer? Inilah janji yang coba ditawarkan oleh sebuah arsitektur baru. Dan disinilah Mamba masuk ke panggung. Sebuah pendekatan yang dirancang khusus untuk mendobrak dilema klasik ini. Oke, sebelum kita bahas Mamba, kita perlu kenalan dulu sama fondasinya. State Space Models atau SSM. Biar gampang, bayangin aja SSM itu kayak orang lagi baca novel. Dia nggak perlu ingat setiap kata di halaman 1 buat ngerti cerita di halaman 100 kan? Cukup simpan intisarinya aja. Nah ini yang disebut status tersembunyi, yang terus diupdate sambil baca. Makanya SSM ini jago banget menangkap hubungan jarak jauh secara efisien. Nah, Mamba ini ibaratnya SSM yang udah di-upgrade habis-habisan. Dia punya pandangan global kayak transformer, tapi keajaibannya ada di kompleksitas waktu linier. Rahasianya ada di mekanisme pemindahan selektif. Anggap aja ini semacam filter cerdas. Jadi pas Mamba memproses data, dia bisa milih-milih. Oke, info ini penting, simpan, dan info yang ini nggak terlalu relevan, buang aja. Karena nggak semua informasi diproses sama rata, dia bisa dapat pemahaman global dengan biaya yang jauh lebih murah. Teori sih keren ya, tapi gimana performanya pas diuji di lapangan? Ujian besar pertama Mamba datang dari salah satu nama paling beken di dunia deteksi objek, keluarga YOLO. Jadi, para peneliti ini cukup berani. Mereka ambil detektor YOLO, terus mesinnya atau yang biasa disebut backbone, mereka ganti pakai arsitektur Mamba. Hasilnya, lahirlah Mamba YOLO, sebuah model hibrida yang dirancang untuk memproses gambar dengan efisiensinya Mamba. Dan ternyata hasilnya sangat menjanjikan. Kita lihat datanya di dataset MS Coco. Ini standar industrinya. Lihat deh, model Mamba YOLO L yang paling besar itu bisa mencapai 52,1 AP. AP itu kali average precision, metrik utama buat ukur akurasi. Angka segitu tuh sangat kompetitif loh. Ini bukti kalau Mamba bukan cuma efisien, tapi juga akurat. Nah, ini dia yang bikin kaget. Bedanya jomplang banget. Arsitektur berbasis transformer itu makan memori GPU sampai 40 GB sebelum akhirnya crash. Sedangkan Mamba cuma butuh 5 GB. Itu hemat memori hampir 90%. Ini bener-bener game changer. Artinya kita bisa proses gambar resolusi tinggi di hardware yang jauh lebih terjangkau. Tapi para peneliti nggak berhenti di situ. Ganti backbone itu baru permulaan. Pertanyaan selanjutnya, bisa nggak ya Mamba kita pakai buat optimalin bagian-bagian lain dari detektornya? Yuk kita lihat perjalanannya. Biar gampang, bayangin aja detektor objek itu kayak mobil. Backbone itu mesinnya, tempat Mamba pertama kali diuji. Terus ada neck atau leher, ini kayak transmisinya, tugasnya menggabungkan informasi. Dan terakhir ada head atau kepala, ini kayak rodanya, yang akhirnya bikin prediksi. Nah, para peneliti mulai pasang Mamba di setiap bagian ini. Inovasi besar pertama ada di bagian lehernya. Di paper Mamba YOLO World, mereka ngenalin yang namanya Mamba Fusion Pan. Ini cara baru yang pinter banget buat gabungin petunjuk visual dari objek yang besar sama objek yang kecil di satu gambar. Biasanya, tugas ini tuh boros komputasi. Tapi dengan Mamba, prosesnya jadi jauh lebih efisien dan kuat.
Dan lagi-lagi kuncinya ada di efisiensi. Mekanisme fusi baru ini punya kompleksitas O(n+1) alias linear. Artinya apa? Gini, kalau ukuran inputnya jadi 2 kali lipat, beban kerjanya ya cuma nambah sekitar 2 kali lipat, bukan 4 kali lipat kayak di metode transformer. Ini terobosan akademis yang penting banget, karena berhasil mecahin salah satu masalah utama dalam komputasi. Omongan doang kan gak cukup kan? Lihat nih buktinya. Di kiri model YOLO World yang lama itu bingung. Donat dibilang bagel sama eclair. Tapi lihat yang di kanan, Mamba YOLO World dengan leher barunya, dengan sempurna ngenalin semuanya sebagai donat. Nah ini dia peningkatan akurasi yang bisa kita lihat langsung, keren kan? Evolusinya lanjut ke bagian kepala. Di sini, mereka pakai desain canggih dari YOLO V10 yang bisa menghilangkan satu langkah pasca pemrosesan yang ribet. Namanya Non-Maximum Suppression atau NMS. Anggap aja NMS itu proses merapihkan hasil deteksi yang double-double. Dengan ngilangin NMS, seluruh proses deteksi jadi lebih simpel dari ujung ke ujung, dan tentu aja jadi lebih cepat. Dan hasilnya benar-benar luar biasa. YOLO V10 Mamba ini bisa tembus skor AP 66,9%. Itu udah level state of the art. Tapi yang lebih gila lagi, skor setinggi itu dicapai dengan model yang super ramping, cuma 6,1 juta parameter. Ini perpaduan sempurna antara akurasi tingkat dewa sama efisiensi yang dicari-cari semua orang di bidang ini. Jadi, setelah kita lihat perjalanannya dari backbone ke neck sampai ke head, apa artinya ini semua buat masa depan computer vision? Apa ini beneran sebuah revolusi? Jadi ini poin utamanya. Mamba itu bukan cuma sekedar pengganti komponen lama. Dia ini seperti balok Lego baru yang fundamental buat para arsitek AI. Dia nawarin sesuatu yang dulunya dianggap mustahil. Pemahaman konteks global ala Transformer, tapi dibungkus dalam kecepatan dan efisiensi ala CNN. Dia mendobrak pilihan pilih salah satu dan ngasih kita keduanya. Ini jelas membuka banyak sekali kemungkinan. Mamba udah buktiin kemampuannya di deteksi objek, tapi potensinya jelas jauh lebih dari itu. Jadi saat ular yang efisien ini terus merayap ke lanskap AI yang lebih luas, pertanyaan yang tersisa cuma satu, arsitektur mana lagi ya yang akan dirombak oleh Mamba selanjutnya?